kabarmu hari ini? Semoga kabar baik ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Tahukah kamu, minggu ini adalah minggu di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hah? Tuhan Yesus mati? Benarkah? Bukankah dia Tuhan? Kenapa dia harus mati? Nah anak-anak, dengarkan cerita Meng ya. Tapi sebelum dengar cerita dari Meng, kita baca lebih dahulu Alkitab kita dari kitab Markus pasal 14 ayat 32 sampai 52. Silakan mamanya membacakannya dan anak-anak mendengarkannya. Nah anak-anak, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat manusia. Dia suka menolong. Dia sangat mengasihi kita. Dia banyak membuat mujizat. Mengubah air menjadi anggur. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Menyembuhkan orang sakit kusta. Orang tuli disembuhkan. Orang buta matanya dicelikkan. Dan masih banyak lagi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga adalah sahabat kita. Tetapi kenapa dia harus mati? Nah, tadi anak Mem sudah mendengarkan mama membaca Alkitabnya bukan? Tuhan Yesus pergi ke sebuah taman, namanya Taman Getsemani. Dia ditemani oleh 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus berkata kepada ketiga muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Lalu Yesus pergi berdoa. Sampai 3 kali Yesus melakukan itu. Waktu Yesus sedang berdoa, ketiga orang muridnya itu tertidur pulas. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Pada saat Yesus sedang berbicara dengan mereka, tiba-tiba Judas Iskariot datang bersama-sama dengan rombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Ia mencium Tuhan Yesus. Ia berkata, "Rabi." Lalu orang-orang yang membawa pedang dan pentung itu pun menangkap Tuhan Yesus. Mereka membawa Yesus ke hadapan mahkamah agama. Tuhan Yesus disiksa dan diadili, padahal dia tidak bersalah. Di hadapan mahkamah agama, Tuhan Yesus diejek, disiksa, diludahi, ditampar, tapi dia tidak pernah melawan. Walaupun dia tidak bersalah, dia tidak melawan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat benci kepada Tuhan Yesus. Merekalah yang berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak pernah berhasil. Akhirnya mereka menangkap Tuhan Yesus dan membawa ke hadapan mahkamah agama. Mereka menghukumnya, mereka menyalibkannya, mereka menyalibkan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Pada hari Jumat sore, pada pukul 3 sore, Tuhan Yesus mati. Sebelum Yesus mati, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kemudian dia menyerahkan dirinya.
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus mati dan Dia dikuburkan di Taman Yusuf Arimatea. Pada pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Tuhan Yesus. Ketika mereka tiba di kubur Yesus, mereka melihat kubur Yesus sudah kosong. Mereka sangat ketakutan. Mereka takut sekali dan mereka pun sangat sedih. Maria menjadi menangis karena sedih sekali. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka menjadi sangat heran. Mereka sangat kagum. Yesus bangkit. Dan tanpa sadar mereka kemudian berlari. Mereka berlari meninggalkan kuburan itu. Mereka berlari menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Maria Magdalena berkata, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Mereka sampaikan, kubur Yesus sudah kosong. Kubur Yesus kosong, yang tinggal hanya kain kafannya. Kami sangat ketakutan. Tiba-tiba Yesus datang menampakkan diri kepada kami. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Dosa dikalahkan, iblis dikalahkan, maut dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Dia mau membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Yang seharusnya kitalah yang dihukum, tetapi Yesus mau menanggung hukuman kita dengan Dia mati di kayu salib. Nah anak-anak, begitulah cerita kita hari ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia mati bukan karena Dia punya kesalahan, tetapi Dia mati mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Yang selama ini kita sudah berdosa karena kesalahan kita, Tuhan Yesus mengampuni kita. Oleh sebab itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur karena kita punya Allah yang mau berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Nah anak-anak, itulah cerita kita hari ini. Cerita tentang Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi orang yang percaya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat dan semangat tetap kuat. Shalom.